Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat sempat, memberi kita berbagai macam kenikmatan untuk selalu dan selalu bisa mengkaji perkara-perkara yang akan mencerahkan cara pandang kita, membenarkan jalan kita, menjadikan kita orang-orang yang berjalan di belakang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamuz Zahidin, imamnya orang-orang zuhud, imamnya orang-orang sholat, imamnya orang-orang ahli ibadah, imamnya orang-orang yang beristighfar, imamnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tertinggi bagi kita di dalam segala perkara. Dan sekarang kita sudah masuk di dalam bulan Rajab. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau selalu minta sama Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagai sebuah permintaan kepada Allah Ta'ala untuk diberkahi Rajabnya, diberkahi Sya'bannya. Karena hanya orang-orang yang bersiap-siap di 2 bulan inilah yang mampu menikmati keindahan Ramadan dengan sebenar-benarnya keindahan, yang bisa menikmati puasa di dalamnya, yang bisa menikmati bangun malam di dalamnya, yang bisa menikmati munajat, bacaan Al-Quran, zikir, dan berbagai macam ibadah yang ingin kita raih, yang ingin kita memiliki ibadah-ibadah tersebut untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Belajarnya mulai dari bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, makanya dikatakan Rajab bulannya nanam, Sya'ban bulannya nyirami, Ramadan waktunya orang untuk panen. Gimana orang mau panen kalau nanam aja enggak? Kalau manen enggak, terus yang disirami nggih opo gitu. Makanya kita mulai dari sekarang. Ya Allah, ini masuk bulan Rajab. Saya mau pengen Ramadan nanti puasa saya sudah nikmat rasanya. Nggih, wis ndak kebayang-bayang bukane apa ya. Noto. Kalau mulai dari pagi, kalau orang baru hari pertama puasa kan ngoten. Nggih toh? Hari pertama puasa kan engko bukane apa, tuku tempe, merek gawe mendoan, tuku tahu, merek tuku tahu isi. Oh, ngoten-ngoten. Nggih. Tapi kalau mulai dari sekarang kita belajar seperti itu, Ramadan insyaallah sudah enggak kayak gitu, Bu. Nggih. Ramadan sudah enggak, persiapannya itu enggak yang seheboh itu. Ya, pokoknya buka. Ya, kenapa? Karena perutnya udah terbiasa, pikirannya sudah terbiasa, hatinya sudah terbiasa. Nggih. Jadi dimulai dari bulan Rajab, dimulai banyakin puasa, nggih, awal Rajab, nanti Kamis, Jumat, Sabtu dilanjut seperti itu. Nggih. Ada riwayat di dalam kitab Kanzun Najah, barang siapa yang puasa di bulan haram, nggih, fi asyhuril hurum, di bulan-bulan haram, termasuk di antaranya adalah Rajab, itu kalau dia menggandeng, istilahnya gandeng 3 hari puasa, Kamis, Jumat, Sabtu, itu pahalanya kayak orang puasa 70 tahun. Oke. Bahkan di dalam riwayat yang lain, tadi malam atau kemarin malam saya dengar di pondoknya Raudhatul Hasanah, bahkan bukan cuma 70 tahun, 700 tahun. Oke. Orang kita, umatnya Nabi Muhammad SAW ini nggak mungkin nyampe usia 700 tahun, itu nggak mungkin. 70 tahun aja loh. Titik, yang dapat, maksudnya yang nyampe usia 70 tahun itu berarti sudah dapat panjang umur. Katanya Nabi Muhammad, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun aja. Tapi kita bisa dapat pahalanya ibadah selama 70 tahun dengan umatnya Nabi ini banyak bonusan-bonusan. Banyak diskonan-diskonan dari Allah Ta'ala. Kita yang harus pintar-pintar untuk mencari bekal-bekal tersebut. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Katanya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu di malam-malamnya, di hari-hari tertentu
yang dispesialkan sama Allah Ta'ala. Pinter-pinternya kalian untuk ngambil. Ala fata'arradulah, sodorkan dirimu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Ambil porsi-porsi dari sesuatu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Nabi Muhammad minta, kita sebagai umatnya lebih patut untuk minta, lebih patut untuk mempraktekkan, lebih patut untuk nandain hari-hari itu agar kita ini terus bisa belajar menaikkan level iman kita. Nabi Muhammad aja minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka banyak-banyak baca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya pernah diajari sama salah satu guru saya, ditambahi aminah. Kalau mau lebih ini lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Caranya berkahin hidup kita, berkahin hari-hari kita ini, masukkan di dalamnya 4 doa ini. A'inna 'ala siyam, bantu kami ya Allah untuk puasa, wal qiyam, dan juga bantu kami untuk bangun malam, ala si'ana wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an, dan juga tambahkan porsi kami dari bacaan Al-Qur'an, wa qanni'na bil yasiri minal manam, dan cukupkan kami dengan tidur yang sedikit. Karena orang yang tidurnya banyak itu bakalan menuai penyesalan yang banyak juga nanti di akhirat. Jadi orang bisa, istilahnya ketika dia memanfaatkan waktunya untuk berbagai macam ibadah, maka di situ juga dia naikkan level tempatnya dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masuk surga itu pakai rahmatnya Allah, tapi dapat kedudukan di dalam surga dengan apa? Dengan amalnya dia. Orang ketika melihat wong kuwi ngajine akeh, yang ada orang juga di dalam surga tapi bacaan Al-Qur'annya dikit, maka kenikmatan yang bisa diraih sama orang yang baca Al-Qur'an banyak itu nggak bisa sama yang ngajinya titik. Orang itu dapat kemuliaan, dia masuk surga, tapi tidak tahu tangi bengi. Yang bangun malam dapat banyak kenikmatan dari bangun malamnya, yang nggak pernah bangun malam ya nggak bisa, Bu. Dan itu nggak bisa diereni, nggak bisa. Dan kalau sudah masuk surga nggak bisa maksudnya mau nyaingi dia lagi, nggak bisa. Persaingannya tempatnya di alam dunia. Makanya kita belajar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Dan kita masuk di dalam pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain amin. Wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinar wad dirham min qalbik hatta yasira indaka bi manzilatil hajar wal madar. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita untuk jadi orang-orang ahli sedekah, untuk jadi orang-orang yang gampang mengeluarkan harta, untuk jadi orang-orang yang mau berbagi dengan sesama manusia. Karena di dalam pengeluaran harta, orang yang senang sedekah atau orang yang rajin bersedekah itu dia sedang, di satu sisi ketika dia mengeluarkannya, di sisi yang lainnya hatinya itu sedang terdidik untuk menjadi orang yang semakin zuhud di alam dunia. Kenapa? Karena dia sedang mengeluarkan rasa hatinya tentang dunia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ad-dunya az-zuhud, yang namanya zuhud, itu adalah mengeluarkan amma filiyat, apa yang ada di tangan kita. Rasa hati tentang apa yang ada di tangan kita ini kita berusaha untuk mengeluarkannya. Itu makna hakiki dari zuhud itu sendiri. Jadi bukan dunia yang memiliki kita, tapi kita yang memiliki dunia. Jadi orang muslim, orang iman, orang yang zuhud, dia itu adalah pemilik dunia, bukan orang yang dimiliki oleh dunia. Apa bedanya? Beda jauh. Orang ketika memiliki dunia, dunia ada di pengaturannya dia. Iki duwe tak ngopeni anak.
Ini uang tak pakai buat begini. Ini uang tak pakai buat begini. Ketika uang itu hilang, ketika uang itu keluar, atau ketika uang itu dia pakai untuk sesuatu yang perjuangan di jalannya Allah Ta'ala, gak ada rasa eman di dalam diri orang tersebut. Kenapa? Oh ini aku. Terserah aku mau aku pakai untuk apa. Terserah aku. Jadi yang namanya pemilik dunia itu gak ada rasa di dalam dirinya tentang dunia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik alam semesta ini, manusia mau ngapain aja di atas muka bumi ini, jarak Gusti Allah sakarepmu. Yang mau taat silahkan, yang gak mau taat silahkan. Tapi tetap pakai oksigennya Allah Ta'ala, gak apa-apa. Minum air dari Allah Ta'ala, gak apa-apa. Nikmati makanan-makanan, rezeki-rezeki dari Allah Ta'ala, gak apa-apa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bahkan setelah menciptakan dunia gak pernah nengok. Ditengok aja enggak, disambangi enggak, dikertakne ya enggak. Jadi manusia mau ngapain aja dengan dunia tersebut, Allah Ta'ala enggak ngereken. Nah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ngambil porsi dari kezuhudan, mereka itu nirukan apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada dunia. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai dapat label nggak mungkin ada orang bisa sedekah semacam Nabi. Saking kendele sedekah. Ada orang minta ini dikasih, ada orang minta ini dikasih, ada orang minta ini dikasih. Kenapa? Nabi Muhammad gak ngereken dunia ini mau dinikmati sama siapa yang dapat harta yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, karena di dalam hatinya Nabi sama sekali gak ada porsinya dunia. Maka mereka lah pemilik dunia yang sebenarnya. Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, orang-orang yang mulia, ketika mereka hidup di atas muka dunia nggak direken. Arepe dia pakne karo dunia mau dibolak-balik kehidupan mereka nggak mereken. Kenapa? Karena tahu Allah Ta'ala juga melakukan hal yang sama tentang perkara dunia. Tapi Allah di malakat dunia, tapi orang-orang yang jekit sama dunia, yang nggak ada kezuhutan di dalam dirinya tentang perkara dunia, eman-emanan, arepe sedekah ngoten niku. Abang, apa biru, apa ijo, apa kuning, enak kok ndak duit kuning. Nanti diambil yang paling kecil, 2.000 wae lah. 2.000 wae lah. Ini. Jadi apa istilahnya, dunia dia diatur sama dunia. Bukan dia yang ngatur dunia, tapi dunia yang ngatur dia. Lek ilang mumet, sakit kepala, pusingan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketakutan dirinya untuk ditinggalkan oleh dunia. Takut ditinggalkan dunia, takut kehilangan dunia, takut diperlakukan buruk oleh dunia. Ini ciri-cirinya para pecinta dunia. Ciri-cirinya orang-orang yang memiliki rasa tentang dunia. Makanya katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinar wad dirham. Hendaknya kamu mengeluarkan dari dalam hatimu rasa cintamu dengan dunia. Hatta yasira indaka bimanzilatil hajar wal madar. Sampai ke tingkat apa? Sampai ke tingkat antara berlian sama batu biasa terasa sama di hadapanmu. Ini sebenarnya level keimanan yang tinggi sekali. Tapi Imam Haddad itu ngasih tahu, istilahnya gini, kita sadar, kalimatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini kayak buat orang-orang macam kita, pulau jenengan nih, kayaknya sesuatu yang mustahil untuk dicapai, sesuatu yang sulit sekali untuk digapai. Tapi berjalanlah menuju tempat tersebut, berusahalah untuk menjadi orang-orang yang semacam itu. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Ambil keyakinan di dalam diri kita bahwasanya ya Allah, saya pengen nyampe ke derajat keimanan seperti orang-orang yang semacam itu. Orang-orang yang macam apa? Orang-orang yang antara berlian dengan kerikil terasa sama di hadapan mereka. Antara emas sama kuningan terasa sama di hadapan mereka. Sehingga ketika mereka mengeluarkan sesuatu dari harta dunia, ini nggak ada rasa yang sulit
di dalam hati mereka. Oke, kenapa? Karena itu adalah tandanya orang-orang yang zuhud. Kalaupun kita nggak mampu sampai mati, nggak mampu untuk mencapai derajat tersebut, minimal kita itu orang yang berjalan menuju arah tersebut. Oke, seperti yang kemarin saya katakan, kalau nggak bisa dermawan, belajar dermawan. Kalau nggak bisa belajar dermawan, etok dermawan. Oke. Kalau nggak bisa belajar dermawan ini kita nggak bisa Bu, nggak apa-apa, biarkan hati kita masih ada riyaknya, masih ada ujubnya, masih ada sombongnya, masih sering mungkin dan sebenarnya pokoknya metu dhisik ae. Kenapa? Karena sedekah itu kalau nggak dipaksakan nggak metu Bu. Orang kalau mau belajar jadi orang ahli sedekah, nggak diawali dengan memaksakan diri sedekah, nggak akan jalan. Makanya kita itu perlu untuk memaksakan diri kita untuk sedekah. Makanya difasilitasi sama Bu Dina, sama Al-Bahjah, sama ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Bu, taruh kumplung di samping ranjangnya, taruh kumplung di rumahnya, biar setiap subuh nyemplungi 1.000, 2.000, 5.000. Ini kita meskipun pura-pura sedekah, nggak apa-apa Bu. Yang penting apa? Yang penting kita itu tujuannya ke sana. Tujuannya mengeluarkan hubbud dinar wad dirham min qalbina, mengeluarkan emane ati dari perkara-perkara dunia itu dari dalam hati, dari dalam. Kita belajar sama orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang zuhud, orang-orang yang baik, orang-orang yang berusaha menuju jalan tersebut, dibuktikan sama Allah Ta'ala, mereka ini orang-orang yang bukan cuma dijaga dunianya, tapi dijaga akhiratnya, dijaga juga anak cucunya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau itu ketika meninggal dunia, ketika sakitnya beliau yang parah sekali, orang-orang itu pada bilang, mereka itu pada bilang sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, Allah tarakta li auladika syai'an. Jenengan ini sekarang ini posisinya jadi pemimpin negara. Jenengan ini sekarang posisinya jadi pemimpinnya orang-orang iman, orang-orang Islam, Amirul Mukminin, tingkat jabatan tertinggi dari pemimpinnya umat. Maka jenengan sakit parah seperti ini, nopo ndak natakne anak-anak jenengan, istilahnya gitu. Kayak pejabat-pejabatnya kita itu kalau sudah menjabat kan bingung. Bojoku tak tukokne iki, anakku tak kei porsi iki, anakku sing iki tak dadekne bupati nang kene, sing iki gubernur nang kene. Ngoten. Pemimpin-pemimpin itu kalau ketika mereka berkuasa, ketika mereka memiliki jabatan, bukan cuman sekedar menjabat saja, tapi mikirkan gimana biar anak-anaknya ini juga ikut dapat jabatan. Nah, ini seburuk-buruknya kelakuannya seorang pemimpin sebenarnya. Jadi dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dikatakan halla tarakta li auladika syai'an. Jangan ini enggak natak nih, enggak ditatak nih ini anaknya beliau banyak 11. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu anaknya 11 orang. Apa enggak ditatakan dulu sebelum jenengan meninggal? Katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, inna auladi, sesungguhnya anak-anak keturunanku itu terbagi menjadi 2 golongan. Anaknya setiap orang atau istilahnya dari sunnatullah atau dari jalannya dunia alam semesta ini, ketika Allah Ta'ala membuat skenario kehidupan setiap orang, itu ada orang yang dikasih anak baik semuanya, ada yang dikasih anak jahat semuanya, ada yang dikasih sebagian baik sebagian enggak. Tapi untuk menjamin semuanya jadi baik, ini sesuatu yang sulit. Sekelas Nabiullah Adam saja, Nabi Adam, Nabi iya, Rasul iya, orang yang pertama kali diturunkan dari surga, dapat syariat langsung dari Allah Ta'ala, dapat pemahaman langsung dari Allah Ta'ala, dapat ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Tiba-tiba kan anaknya juga ada yang enggak baik. Qabil yang baik, Habil yang enggak baik, yang bahkan melakukan pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dia
dia, Habil ini bakalan mendapatkan porsi dosa dari setiap pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi ini. Ini sekelas Nabi Allah Adam nggak bisa jamin kabeh anaknya api, nggak bisa. Nabi Allah Nuh ternyata ada anaknya yang ikut tenggelam, yaitu Kan'an, gitu. Jadi istilahnya nggak bisa kita itu jamin semua anak kita baik, semua anak kita, anak turun kita itu nggak bisa. Bahkan sekelas Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan yang sama. Katanya beliau, innali aulad, sesungguhnya anak-anak itu punya dua jalan. Imma ta'ian, bisa jadi mereka adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Dan kalau urusannya anak-anak soleh, katanya beliau, wallahu yatawallas sholihin, Allah itu jamin rezekinya anak-anak soleh. Maka aku nggak perlu ngasih mikirkan kehidupan mereka selanjutnya, itu saya nggak perlu mikir. Wallahu yatawallas sholihin, Allah Ta'ala yang menaungi, yang menguasai keadaannya orang-orang saleh. Wa imma asian, dan anak-anak itu bisa jadi mereka juga anak-anak yang ahli maksiat. Dan saya nggak mau kalau saya ngasih harta ke mereka, saya ngasih warisan ke mereka, saya ngasih peninggalan mereka, justru harta saya ini dipakai mereka di dalam kemaksiatan. Maka pilihannya Sayyidina Umar apa? Pilihannya Sayyidina Umar, wes nggak usah tak kayak yopo ya anakku. Jadi beliau meninggal itu tidak meninggalkan harta. Meninggalkan harta dihitung. Ada satu orang di zaman setelahnya beliau itu ada satu orang namanya Muqatil bin Sulaiman. Beliau itu terkenal sebagai seorang ahli nasihat. Banyak ngasih nasihat kepada orang-orang. Banyak ngasih nasihat kepada orang-orang. Maka dikatakan raja zaman tersebut atau khalifah zaman tersebut, ketika pertama kali atau barusan dilantik, namanya Abu Mansur kalau nggak salah. Jadi atau istilahnya pemimpin waktu itu, ketika setelah dilantik datang orang-orang ngasih selamat kepada beliau, termasuk diantaranya ini tadi Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman masuk, ketika raja itu melihat atau Amirul Mukminin pemimpin itu tadi lihat, oh ini orang ahli nasihat ini. Maka dipanggil, setelah itu dikatakan nih, kasih nasihat sama saya. Rajanya minta dinasihati, pejabatnya minta untuk dinasihati. Katanya Muqatil, a'iduka bima asma ambima ara. Kamu pengen tak kasih nasihat sesuatu yang pernah aku dengar atau sesuatu yang pernah aku lihat? Kamu melek tak nasihati apa? Yang pernah aku lihat sendiri atau sesuatu yang pernah aku dengar? Katanya rajanya juga orang alim, rajanya juga orang yang ngerti. Bal bima taro. Kasih aku nasihat sesuatu yang pernah kamu lihat. Karena kalau sesuatu yang pernah kita dengar, apa yang kita dengar itu nggak terbatas, Bu. Apa yang kita dengar itu nggak terbatas. Kita bisa dengar kabarnya orang di Amerika, kita bisa dengar kabarnya orang di Jerman, kita bisa dengar jenengan wong Karangrejo iso krungu, bisa Aminah main ning kampung dalem ngene bisa. Tapi kalau untuk melihat, nasihat yang kita bisa saksikan, kita bisa lihat, itu nggak banyak. Jenengan wong Karangrejo yang bisa dilihat paling ya sekitaran Karangrejo ini tadi. Pernah sekolah di mana? Paling ya yang diketahui ya orang-orang yang ada di area itu. Jadi lingkupnya lebih sedikit apa yang kita lihat. Maka setelah itu dikatakan bal bimataro, yang kamu lihat aja. Saya pengen dapat nasihat yang spesifik yang pernah kamu lihat. Katanya Muqatil, dulu saya pernah dengar, jadi beliau buka kalimatnya, saya pernah dengar bahwasanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika meninggal dunia, dia itu meninggalkan untuk anak-anaknya itu 18 dinar, 18 keping emas. Jadi ketika meninggal dunia itu yang ditinggalkan dari hartanya itu dihitung cuma ada 18 dinar. Setelah itu 4 dinarnya dipakai untuk biaya kafannya beliau, 5 dinarnya dipakai untuk biaya penguburannya beliau. Papat tambah 5 songo, 9 dikurangi 18 berarti sisa 9 dinar. Sisa 9 dinar. Sedangkan beliau punya anak 11. Jadi yang 9 dinar itu dibagi buat 11 anak.
Jadi per anak ini nggak sampai dapat 1 dinar, itu nggak sampai, kurang dari 1 dinar. 1 dinar itu Bu, kalau kita kalau dikepingkan seperti ini, itu mungkin sekitar 5 gram. Zaman sekarang itu 1 gram emas itu kan sekitar 3 jutaan. 3 juta kali 5, jangan kalikan 5, berarti kan sekitar 15 juta. Jadi per anak itu nggak sampai 15 juta. Yang mereka terima. Banyak apa titik nih Bu? Delok-delok Ustaz. Kalau zaman dulu Bu, titik banget itu. Jadi karena kepingannya itu kepingan emas. Karena kepingannya itu kepingan emas. Jadi istilahnya per orang itu harta nggak pakai. Jadi hartanya ya itu toh. Rumah yang nggak punya, aset yang nggak punya. Jadi peninggalan warisannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk anak-anaknya itu per orang itu ya cuman itu tadi, nggak sampai 15 juta per orang. Jadi nominal yang sedikit sekali. Nominal yang sedikit sekali. Tapi di satu sisi raja zaman itu, jadi setelah khalifahnya ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, raja selanjutnya atau raja di zaman sebelumnya itu namanya Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik itu dulu yang pernah menjarakan Farazdak ketika memuji Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pokoknya raja yang kaya raya lah istilahnya. Ya, Hisham bin Abdul Malik ini ketika meninggal dunia, raja yang kaya raya, ketika meninggal dunia itu jatah warisan salah satu dari 4 istrinya. Jadi bojone 4, salah satunya itu dapat warisan 80.000 keping dinar. Jenengan pengnya dina. Saya mau ngitung angel ini. Jadi per istri itu dapat warisan emas itu 80.000 keping dinar. Belum istananya, belum barang-barangnya, belum kendaraan-kendaraannya. Wah, jadi meninggal itu. Dan padahal padahal istri itu jatah warisan istri itu cuma 1/6. Seperlapan kalau nggak punya kalau punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/6 gitu. Pokoknya seperti itulah. Pokoknya bagiannya itu bagian kecil, anak-anaknya berarti kan berkali-kali lipat dibandingkan yang didapat sama istri tadi. Jadi per istri itu dapat warisan 80.000 keping dinar. Yang 1 dinarnya itu di harga 15 juta lek zaman sekarang. Jenengan kepeng nih 15 juta kali 80.000 wis pirang miliar itu. Nggih, mumet Ustaz ya, nggih duit kok akeh man. Orang-orang zaman dulu itu kalau sudah kaya seperti itu Bu, itu belum istananya, belum rumah, belum aset, belum kendaraan. Jadi uang-uang yang mereka dapatkan per orang itu sekitar segitu itu. Maka setelah itu si Muqatilin tadi cerita, wa ana andur, dan saya pernah mengalami, saya melihat dalam satu hari keturunannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang pemimpin yang bawa 100 pasukan, pasukan untuk berperang di jalannya Allah Ta'ala. Jadi salah satu anaknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu memimpin peperangan di medan peperangan dengan bawa pasukan sekian ratus orang. Sekian ratus orang dan beliau adalah pemimpinnya. Wa ani andur, dan di hari yang sama saya melihat anaknya masih ada, belum cucunya, belum cicitnya. Saya melihat anaknya dari Hisham bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik, yatasallaluna fit thariq, jadi pengemis di pinggir jalan. Yang ini peninggalan bapaknya nggak sampai 15 juta. Yang ini peninggalan per orangnya miliaran, bahkan mungkin ratusan miliar. Tapi yang satu jadi pemimpin yang mulia, jadi pemimpin yang menegakkan dakwahnya Allah Ta'ala, jihad peperangan di jalannya Allah Ta'ala. Yang satu justru minta-minta di pinggir jalan. Jadi ini istilahnya nasihat yang pernah beliau lihat. Maknanya adalah bahwasanya istilahnya orang sebanyak apapun yang ditinggalkan kepada anaknya, seberapa banyak pun dia meninggalkan harta untuk anaknya, kalau
nggak punya ketaatan, kalau nggak punya skill, kalau Allah Ta'ala nggak mau rezeki itu langgeng sampai anak cucunya, ya dicabut Bu sama Allah Ta'ala. Oke, abah saya itu sering kali nasihati anak. Abine duwe anak wedok-wedok katanya gitu. Oke, abah punya anak ini perempuan-perempuan. Maka yang saya ajukan untuk bisa kerja, untuk bisa dagang dan ya anak-anakku saya wedok-wedok ini. Kenapa Bi kok kayak gitu? Abine ngelihat banyak sekali orang yang dulu itu dibilang wong iki anak hartanya 7 turunan nggak bakalan habis. Ini 7 turunan nggak bakalan habis. Kata abah saya, Abine pernah ngelihat dia punya lemari gini, dibukakan isinya emas rantaan Bu. Segini, lemari, satu lemari itu dibukakan, dilihatkan. Abine saya kecil, abah saya masih kecil-kecil. Loh, jadi kalau ngambil emas lantaan itu ditoto nih di lemari ini, sak lemari. Asetnya luar biasa, tanahnya banyak sekali. Sekarang baru jatuh ke anaknya, entek kabeh Bu. Habis semuanya. Yang dibilang 7 turunan nggak entek, tiba-tiba apa nggak entek dia. Kalau apa? Kalau nggak dikembangkan, kalau kita nggak mensyukuri, kalau kita nggak mengelola dengan baik dan lain sebagainya, sebanyak apapun harta kita bakalan habis. Dan rata-rata orang kalau mau nikahkan anak yang didelok hartanya, itu sebenarnya kan bukan hartanya dia, hartanya bapak. Anakku tak entuk nek anake wong sugih lah. Anake wong sugih berarti sing sugih dhek napa bapake? Kan bapake. Kalau dia bukan orang yang bertakwa, kalau dia bukan orang yang bisa bekerja, kalau dia bukan orang yang bisa mensyukuri sesuatu yang ada pada dirinya, harta sebanyak apapun bakalan habis. Tapi kalau iman, keyakinan, kezuhudan, rasa menerima di dalam hati, ini bakalan awet sampai kapanpun. Makanya jadilah orang-orang pemilik dunia. Jangan jadi yang dimiliki oleh dunia sehingga dunia yang ngatur-ngatur kita. Dunia yang ngatur-ngatur kita untuk melakukan belanja rono, tuku iki, wis HP-mu wis jadul, tuku aneh sing anyar, mobilmu wis gak pas, tuku aneh sing anyar. Kita yang ngatur dunia apa dunia yang ngatur kita? Dunia yang ngatur kita. Jilbab ngono wis ndak tren tuku neh jilbab piro dunia sak losen dengan manut tuku sak losen nggih li ini engko buka tuku apa ya wis tuku es podeng enak tuku es degan enak tuku sing ndi tuku kabeh berarti apa kita yang diatur dunia apa dunia yang ngatur kita yang diatur sama dunia Bu ojo gelem nggih nah itu salah satu terapinya apa salah satu terapinya dengan tasghirud dunya fi ayunina kita kecilkan harganya dunia di mata kita harus tahu bahwasanya dia berubah bahwasanya dia bakalan lepas dari kita bahwasanya dia ini hisabnya itu nanti sulit panjang dan lain sebagainya sehingga kita bisa memperlakukan dunia sebagaimana kita itu sebenar-benarnya pemilik dari dunia itu sendiri. Berarti ndelok mau belanja sekedar es itu tadi loh, mau buka puasa, enak es podeng, enak es campur, enak es degan. Kalau dunia bilang tukunan kabeh, kita bilang, saku wetengku cukup lho mek siji. Perut saya ini kalau jenengan buka niku minum 1 gelas es campur niku kan sampun wareg. Perut saya ini cuma 1 dunia. Cuma kongkon tuku telu, aku butuhku mek siji. Ya sudah beli 1. Pengen tuku es podeng ya tuku es podeng, pengen tuku es buah, tapi 1. Nggih, terus kabeh dituku. Gorengan yo dituku, wis kabeh wis jajan sing legi lah, sing ngene, sing model ngene, sing nyemprot ngene, sing kabeh dituku. Kalau sudah mau buka puasa. Walaika bi kharajihu dinar wa dirham min qalbik hatta yasira indaka bi manzilatil hajar wal madan agar sampai ke tingkat dia ini setara dengan setara di dalam hatimu seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW kepada salah satu anak kecil namanya Harithah. Rasulullah ketemu sama anak umurnya 9 tahun 10 tahun ditanya sama Nabi, ya Harithah kaifa asbahta ya Harithah, pagimu ini gimana wahai Harithah? Katanya Harithah, asbahtu mu'minan billahi haqqan. Ya Rasul, saya hari ini dalam keadaan iman yang sempurna, dalam keimanan yang benar-benar ya Rasul. Katanya Nabi Muhammad, inna likulli kalimatin burhan. Setiap kalimat butuh dengan bukti wahai Harithah. Omongan itu enggak cukup pakai omongan, tapi
tapi harus dibuktikan dengan sesuatu. Bukti imanmu apa wahai Harithah? Katanya Harithah, faza'tu ad-dunya. Ya Rasul, saya itu benar-benar orang yang nggak punya keinginan sama sekali tentang perkara dunia. Hatta yastawi indi, sampai antara emas sama kerikil itu bagi saya sama aja. Wa ka'anni andur ila arsyir rahman, dan seakan-akan saya langsung melihat sekarang ini, saya kayaknya ngelihat arsy Allah Ta'ala. Saya ngelihat orang di dalam surga menikmati kenikmatan surga, saya ngelihat orang di neraka menikmati dari azab yang ada di dalam neraka. Maka katanya Nabi Muhammad SAW, Harithah abdun nawwarallahu qalbah. Dia ini, Harithah ini adalah seseorang yang hatinya itu dicahayai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Harithah istilahnya kesempatan lagi ngobrol sama Nabi ini tidak disia-siakan, Bu. Langsung beliau minta sama Nabi, ya Rasul, untuk uli, ya Rasul doakan saya. Dikira Nabi minta doa, nah umur 10 tahun, dikira njaluk donga nopo, pengen apa, anak zaman sekarang umur 10 tahun paling jalukin nopo, Hot Wheel paling, atau mobil-mobilan gitu. Ketika ditanya sama Nabi, kamu minta apa wahai Harithah? Katanya Harithah, ya Rasul, doakan saya biar saya mati dalam keadaan syahid. Doakan saya biar saya boleh ikut di dalam peperangan dan saya mati di dalam peperangan tersebut. Saya bayangin ya Rasul, saya pengen ada anak panah yang melesat langsung ke dalam jantung saya dan saya mati seketika itu juga. Jadi keinginannya itu bukan keinginan yang remeh-remeh, pengen masuk surganya Allah Ta'ala, pengen dapat kedudukan tertinggi di dalam surga. Kelakuan, Bu, ikut perang, meninggal di peperangan tersebut, dan dikatakan tempat yang yushiru alaihil Harithah, tempat yang ditunjuk sama Harithah biar kena anak panah itu tadi, benar-benar tempat yang dikenai anak panah di peperangan tersebut. Ibunya Harithah bingung, ya Rasul, ainal Harithah ya Rasul. Ketika nanya, katanya Rasulullah, anakmu sudah meninggal wahai ibu. Nanya lagi ibunya, ainal Harithah ya Rasul, di mana ya Rasul? Harithah ini di mana? Sudah meninggal, Bu, anakmu sudah meninggal di medan peperangan. Diulang lagi sampai dia, aina Harithah ya Rasul? Di mana Harithah ya Rasul? Katanya Rasul, ya ummah, wahai ibu, sesungguhnya surga itu ada 7 derajat, ada 7 tingkat. Dan anakmu menempati al-firdaus al-a'la. Anakmu menempati bukan level 1, level 2, tapi surga yang paling tinggi, yang namanya adalah surga Firdaus. Pulang senyum ibunya. Pulang senyum, nggak nangis lagi, karena nggak ada yang perlu ditangisi dari putranya yang sudah dipastikan masuk surga dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini iman yang sesungguhnya kayak gini. Iman yang mengelola jiwa seseorang, mengelola cara pandang seseorang sampai bisa menciptakan keajaiban-keajaiban. Wa bi ikhrajihi bil manzilah 'inda an-nas min qalbik hatta yastawi 'indaka madhahum wa dhammahum wa ibalahum wa ibarahum. Setelah ngopeni hati biar melepaskan rasa-rasa hati dari perkara dunia, katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga, wa ikhraji hubbil manzilah 'inda an-nas. Keluarkan dari dalam hatimu rasa ingin dihormati sama orang-orang, rasa ingin ditaruh di tempat paling depan dari orang-orang. Min qalbik, dari dalam hatimu. Hatta sampai mana? Derajat sampai, kalau perkara dunia kan sampai derajat harta ini setara. Jadi duit 1.000 karo 50.000 karo 2.000 podo, Bu. Rasane ketika ngeluarin 100.000, 50.000, 2.000, 5.000 jadi terasa sama. Itu level tertinggi dari kezuhudan dari perkara dunia. Tapi ada lagi jenis zuhud yang lebih sulit lagi, yaitu zuhud untuk dihormati sama orang. Nah, ini zuhudnya orang-orang yang biasa ditaruh depan, yang biasa ngomong, yang biasa istilahnya disalami orang dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang lebih sulit lagi dibandingkan zuhud tentang perkara dunia. Sampai ke level apa? Katanya Imam Haddad, hatta yastawi indaka madhahum wa dhammahum. Sampai terasa sama di dalam hatimu antara pujian mereka ataupun olok-olokan mereka.
sama aja nggih. Awakmu disenengi orang terasa biasa, kamu dibenci orang juga terasa biasa. Wa iqbalahum wa idbarahum, kamu diterima ataupun kamu ditolak dari satu kelompok itu juga terasa biasa nggih. Orang mendatangi kamu atau orang enggak mendatangi kamu, orang mendengarkan kamu ataupun orang tidak mendengarkan kamu, orang menganggap kamu ataupun orang tidak menganggap kamu, jadi menjadi sesuatu yang terasa biasa. Nah ini prosesnya jauh lebih sulit dibandingkan hubbud dunia, tidak dibandingkan zuhud tentang perkara dunia. Fa inna hubbal jah adhar ala sahibihi min hubbil mal. Dikatakan karena cinta terhadap kedudukan itu lebih membahayakan orang tersebut daripada cinta harta. Oke. Orang kalau cinta harta itu istilahnya ya bahaya, bahaya. Tapi enggak sebahaya kalau ketika dia itu bergandengan dengan hubbul jah, dengan keinginan untuk memiliki sebuah kedudukan. Wakilahuma dalan ala raghbah fid dunya, dan itu semuanya adalah pertanda dari seseorang ini senang dengan perkara dunia. Wa asbahu bil jah hubbut ta'zim, dan asal muasal dari cinta terhadap kedudukan itu adalah suka diagung-agungkan oleh orang. Wal 'azamah min sifatillah fa huwa munazatun lirububiyah, dan sesungguhnya kemuliaan itu adalah cuma miliknya Allah taala. Sebagaimana hadis yang sering kali kita dengar, katanya Allah Ta'ala mengatakan al-'azamatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Ya, sesungguhnya katanya Allah Ta'ala kemuliaan itu adalah sarungku, wal kibriya uridai, kesombongan itu adalah ridaku, sorbanku. Barang siapa yang mengambilnya dari aku, maka dia akan aku lemparkan ke dalam api neraka. Dan orang kalau sudah cinta kedudukan itu bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Bahayanya menyeluruh. Karena orang kalau ngomongin makanan, ngomongin sesuatu yang masuk ke perut, ngomongin pakaian, ngomongin tas yang bisa ditenteng, sandal yang bisa dipakai, itu ada batasnya. Ada batasnya. Kayak misalkan orang mencuri, sebanyak-banyaknya orang mencuri, paling yang bisa dia curi itu yang di depan mata. Kayak kemarin katanya waktu di hall ada yang kecopetan, ada yang disuap, tase. Nah, yang diambil ini dia nyuri ini gara-gara apa? Bisa jadi karena butuh, bisa jadi karena memang cinta dunia. Asalnya itu juga asal muasalnya ya pokoknya melek duit. Nah, yang bisa diambil dari tasnya jenengan kan terbatas. Paling dompete, HP-nya atau sesuatu yang ada di dompet itu aja yang bisa dia curi. Tapi kalau sudah gandeng, Bu, antara cinta dunia dengan cinta jabatan, pencuriannya orang punya jabatan itu unlimited, gak ada batasnya. Jenengan inget kisahnya ada nenek-nenek nebang pohon, buat nyari duit buat kebutuhan rumahnya. Nenek-nenek ini kira-kira yang bisa ditebang berapa? Siji paling, Bu. Sehari itu paling dia cuma bisa nebang satu buat nanti dijual ke pasar, dari uang itu dia bisa beli kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau sudah gandeng sama jabatan, ini loh buktinya Sumatera. Sak Sumatera niku ditebangi pohonnya dalam satu hari bisa. Orang kalau sudah gandeng antara, dan ini biasanya gandeng, gak ada orang cinta jabatan kecuali diawali dari cinta dunia. Dia cinta dunia ditambahi dengan cinta jabatan. Di sini kerusakannya itu enggak karu-karuan. Kalau orang nyuri biasa cuman bisa nyuri satu pohon sehari, kalaupun misalkan mau gunduli sak hutan itu harus makan waktu ratusan atau puluhan tahun baru habis itu hutan. Tapi kalau sudah pejabat yang cinta dunia, dalam satu hari sak hutan itu dihabiskan semuanya bisa. Jadi ngeri sekali kalau sudah ke tingkat tersebut. Makanya kan Islam itu ngatur manusia ini. Kenapa sih? Apa fungsinya orang zuhud? Ya biar
Biar orang itu bisa nakar, kebutuhanku seberapa yang tak nikmati sekian. Nggih, aku itu hidup butuhku sakmene habis itu cukup bersyukur sama Allah Ta'ala. Karena kalau orang nuruti apa yang dia inginkan, kepinginnya, maunya dan lain sebagainya, itu nggak ada batasnya. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan orang kalau sudah punya 1 gunung emas, pengennya 2 gunung emas. Sudah punya 2 gunung emas, pengennya 3 gunung emas. Walam yamla fahu illa turab. Padahal kalau dia mati, yang bisa memenuhi mulutnya dia ini ya cuman debu, cuman pasir. Tapi orang itu pengen ngumpulin dunia, ngumpulin harta. Dan ketika seseorang melakukan hal yang semacam itu, dia nggak akan peduli siapapun yang dia sakiti, nggak akan peduli siapapun korban dari kelakuannya mereka. Itu semua pejabat yang nebang-nebang itu, nebang-nebang pohon di Sumatera dan di tempat-tempat yang lainnya, itu yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala tentang tragedi yang kemarin itu terjadi. Banjir, longsor dan lain sebagainya, gara-gara penebangan pohon dan lain sebagainya. Itu mereka semuanya nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mikir, kalau orang seperti kita, orang-orang biasa seperti kita, ya wes dodolan, pokoknya kena gimangan, pokoknya kena bayar SPP dan tapi kalau sudah pejabat, kalau sudah orang yang punya kekuasaan, gandeng antara hubbud dunia dengan hubbul jah, ini luar biasa kerusakannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW sudah wanti-wanti, madhiaban ja'ian arsalafi zaribatin ghanam bi afsad laha min hubbi syaraf wal mal fi dinir rajul al muslim. Katanya Nabi, tidaklah 2 ekor serigala yang masuk ke dalam peternakan domba, peternakan kambing itu enggak lebih merusak dibandingkan manusia kalau sudah terjangkiti rasa tamak, terjangkiti cinta dunia, terjangkiti cinta terhadap kekuasaan. Kenapa? Karena kalau domba, serigala masuk ke kandangnya domba, itu paling dia cuman makan ataupun bunuh itu 1 ekor. Cukup wetenge domba itu ya cuman 1 ekor. Habis dia makan 1 ekor, keluar Bu. Keluar dari tempat tersebut wis warak marai. Sedangkan manusia kalau sudah tamak, dia ngerusak 1 ternak, sudah habis semuanya, ngambil ternak yang lain, habis lagi ngambil ternak yang lain, habis lagi ngambil terus seperti itu, nggak ada habisnya. Kenapa? Keinginannya manusia, ketamakannya manusia, keserakahannya manusia itu unlimited, nggak ada batasnya. Rusak sembarangnya, dia tetap gak merasa kalau sudah merusak perkara tersebut. Kenapa? Artinya wes mahalik. Bukan cuman gak cinta dunia, bukan cuman gak zuhud terhadap dunia, gak sadar bahwasanya dia cinta dunia, gak sadar bahwasanya dia ini cinta terhadap kedudukan. Dan ini kalau mereka jadi pejabat-pejabat kita rusak kabeh. Jadi wes kalau kita punya pemimpin yang seperti itu, isone nyapa Ustazah, yo isone istighfar. Kita jagain anak-anak kita, jagain keluarga kita, jagain orang-orang terdekat kita agar tidak semakin dirusak sama zaman. Wis tidak usah ngejip nih, pemerintah kok ngene, pemerintah kok ngono, pemerintah kok, kecuali kita punya kapasitas di dalam hal tersebut silahkan. Tapi kalau enggak, fokus sama kehidupan kita saja. Jadi kita benerin yang ada di bawah, kita benerin keluarga kita benerin orang-orang terdekat kita. Karena janjinya Allah Ta'ala, pemimpin yang baik itu bukan enggak keluar begitu saja, enggak Bu. Jangan pengen punya pemimpin ahli Quran. Jangan pengen punya pemimpin yang hafal Al-Quran. Enggak bisa kecuali dengan cara kita membumikan Al-Quran di seluruh penjuru negeri. Setelah itu nanti berjalan berapa tahun, Allah Ta'ala bakalan ngeluarin seorang pemimpin yang penghafal Al-Quran. Jangan pengen punya pemimpin zuhud, gak cinta dunia, maka kita hilangkan ketamakan terhadap dunia ini di orang-orang sekitar kita dulu. Nanti kalau mayoritas orang sudah gak cinta dunia, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan pemimpin yang gak cinta dunia. Tapi kalau misalkan ini sudah mengakar, menganak pinak, korupsi, pencurian, perzinahan dan lain, sudah ngakar sampai ke bawah-bawah, kita mau dapat pemimpin yang baik, ngimpi nih Bu.
Itu namanya mimpi di siang bolong. Maupun berarti sudah nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan ya memperbaiki apa yang ada di antara kita. Wa 'alaika bi ithari taqallul min ad-dunya wal iqtisar 'ala ma la budda minhu min malabisiha wa makiriha wa manakiha masakiniha wa sairi amtiatiha. Oke, dan katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan hendaknya kamu mempersedikit dari perkara dunia dan cukupkan dirimu dengan yang paling minimal tentang perkara dunia. Mau itu pakaianmu, mau itu makananmu, mau itu pernikahanmu, ini buat laki-laki paling ya. Wa masakiniha, atau tempat tinggalmu dan segala macam bentuk perabotan-perabotan rumahmu. Oke. Taqallul fi. Jadilah orang-orang yang mengambil porsi secukupnya dari perkara tersebut. Makan ya secukupnya. Makan enak ya sekali-kali. Sekali-kali makan enak, gak makan enak terus. Pakaian kita ya yang pokoknya seminggu iso resik terus digawe, dilihat orang pantes, digawe kondangan enek, digawe delok manten enek, digawe yasinan enek, tapi ndak usah puo-puo, istilahnya dipakai sampai lusuh. Kalaupun jenengan beli baju baru, baju lamanya disedekahkan ke orang. Jilbab yo ngoten, sandal nggih ngoten, tas nggih ngoten. Jadi taqallul fi. Kita minimalisir pengeluaran ataupun mengambil sesuatu yang lebih dari perkara dunia. Kita usahakan kita hidup dengan cara yang semacam itu. Nirukan siapa? Nirukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahkan dikatakan ma ra'aitu qauman. Katanya ada salah satu ahli syair mengatakan ra'aitu qauman, saya melihat satu kaum, bukan cuma Nabi Muhammad aja, tapi satu kaum, mayoritas para sahabatnya Nabi, kalau idza khala'u thiyabahum, kalau mereka melepaskan gamis mereka, melepaskan pakaian mereka, maka bisa dipastikan mereka enggak punya pakaian kecuali yang nyantol itu tadi. Jadi punya gamis ya satu. Rasulullah itu kalau punya gamis ya satu. Nanti beli gamis baru, gamis lamanya disedekahkan. Nanti kalau dapat hadiah tahu-tahu gamis banyak, yang banyak ini langsung disedekahkan semuanya sama Nabi Muhammad. Yang beliau miliki secara pasti laisa lahu na'lain wala khida'ain. Rasulullah enggak pernah punya koleksi sandal 2 pasang, enggak punya. Sepatu 2 pasang enggak punya, baju besi 2 pasang enggak punya, serban 2 pasang enggak punya, gamis 2 pasang enggak punya. Yo siji. Punya sarung ya satu, punya gamis ya satu, punya sorban ya satu. Cuman bedanya itu kalau berarti apa enggak tahu ganti? Bukan enggak tahu ganti, tapi kalau beliau punya sesuatu yang baru, yang lama ini dikasihkan orang. Lah kita jenengan itu spray rakasure jenengan pirang pasang, gamis jenengan pirang pasang. Ya kalaupun kita nggak bisa semacam Nabi Muhammad SAW, kita nggak terlalu berlebihan di dalam hal tersebut. Istilahnya iso kehitung. Oh saya punya gamis hitam, pirang jenengan punya gamis hitam? Oh telu saja, nanti bisa buat hall ikut bisa, nanti mulutan iso, ngaji iso, mendadak ada acara enek pilihane, tapi nggak banyak banget, nggak sampai. Gamis hitamnya berapa Bu? 2 lusin saja gamis hitam. Jilbabnya berapa? Tambah berlusin-lusin itu, abang, hijau, kuning, klawu, kabeh lemu-lemu. Sing siji abang sing siji wa iya kan tada fi syahwatiha wa tad'i ma dzalika zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang